Teman-teman, selamat pagi. Selamat pagi hadirin sekalian. Sebelum saya mulai hari ini, saya ingin memberitahu Anda sebuah rahasia. Ya, sebuah rahasia besar. Rahasia seorang miliarder. Anda siap? Inilah rahasianya. Letakkan Tuhan di urutan pertama sebelum Anda melakukan apapun. Ya, itulah rahasianya. Anda bisa pulang sekarang. Pidatonya sudah selesai. Terima kasih. Berhenti sejenak untuk tawa. Oke, jangan pergi dulu. Biarkan saya jelaskan kenapa saya mengatakan ini adalah rahasia terbesar yang pernah saya pelajari dalam hidup. Lebih besar daripada riset pasar, lebih besar daripada teknologi, lebih besar daripada gelar universitas Anda, bahkan lebih besar daripada AI. Ya, saya katakan, lebih besar daripada AI. Dengarkan, saya pernah bertemu dengan orang-orang dengan semua kualifikasi di dunia, PhD, MBA, gelar ilmu komputer, data scientist, bahkan ilmuwan roket. Tapi tahukah Anda, beberapa dari mereka tetap merasa tersesat. Mereka punya semua alat, tetapi tidak punya arah. Semua peta, tetapi tidak punya kompas. Dan bagi saya, kompas itu selalu Tuhan. Ketika Anda menempatkan Tuhan di urutan pertama, Anda mulai membuat keputusan. Bukan hanya dari kepala, tapi juga dari hati. Anda mendapatkan kejelasan yang tidak bisa dihitung oleh algoritma manapun, yang tidak bisa diresepkan oleh terapis manapun. Anda mendapatkan kekuatan dalam kegagalan dan kerendahan hati dalam kesuksesan. Menempatkan Tuhan di urutan pertama tidak berarti Anda meninggalkan logika atau berhenti bekerja keras. Itu berarti Anda mengakui bahwa karunia, bakat, kesempatan yang Anda miliki, semuanya berasal dari sesuatu yang lebih besar daripada diri Anda sendiri. Anda berhenti mencoba mengendalikan segalanya dan mulai mempercayai prosesnya. Jadi ya, sebelum Anda merencanakan startup Anda, meluncurkan produk, melamar pekerjaan, atau mengambil risiko, letakkan Tuhan di urutan pertama. Karena ketika Anda menyelaraskan hidup Anda dengan tujuan, dengan nilai, dengan sesuatu yang kekal, segalanya mulai masuk akal. Itulah pola pikir miliarder yang sejati. Itulah pola pikir CEO yang sejati. Tempatkan Tuhan di urutan pertama setiap waktu, selalu, tanpa pengecualian. Biarkan saya bertanya sesuatu sebelum Anda mengisi daya ponsel. Apa yang Anda cari? Daya. Sebelum Anda membangun rumah, apa yang Anda butuhkan? Fondasi. Sebelum Anda pergi keluar angkasa, apa yang Anda butuhkan? Izin dari ibu Anda? Tidak. Oke. Tapi serius, segala sesuatu dalam hidup dimulai dengan sumber, dengan koneksi, dengan arah. Jadi, jika Anda ingin berhasil dalam hidup, benar-benar berhasil, bukan hanya menghasilkan uang, tetapi memiliki damai, sukacita, tujuan. Dan dampak Anda harus terhubung dengan sumbernya. Dan sumber itu adalah Tuhan. Jujur saja, ketika saya masih muda, saya tidak benar-benar percaya kepada Tuhan. Saya percaya pada kerja keras, disiplin, hustle, Alibaba, dan mie instan. Ya, saya religius terhadap mie. Tiap hari makan mie sambil bermimpi. Saya gagal ujian masuk universitas 2 kali. Lalu saya gagal wawancara kerja, bahkan KFC menolak saya. Saat itulah saya mulai berpikir, mungkin saya butuh bantuan dari atas. Bahkan Kolonel Sanders tidak percaya pada saya. Tetapi Tuhan percaya. Lucu, ketika segalanya berjalan baik, kita lupa pada Tuhan. Tapi ketika kita gagal, kita mulai berdoa. Tuhan, saya janji kalau Engkau membantu saya lulus ujian ini, saya tidak akan tidur di kelas lagi. Lalu kita lulus.
Dan keesokan harinya kita sudah mendengkur seperti singa. Hadirin tertawa, tapi inilah kebenarannya. Ketika saya mulai menempatkan Tuhan di urutan pertama, segalanya mulai masuk akal. Hidup mulai berjalan, bukan hanya di Excel sheet, bukan hanya investor, bukan hanya pitch deck. Anda butuh hikmat ilahi. Ketika saya memulai Alibaba, kami hanya 18 orang di apartemen saya. Kami tidak punya uang, tidak punya merek, tidak punya pengalaman bisnis. Apa yang kami punya? Kami punya iman. Kami percaya pada sesuatu yang lebih besar dari diri kami sendiri. Dan saya katakan hari ini, iman adalah hal rohani. Anda tidak bisa melihatnya. Anda tidak bisa menyentuhnya, tapi Anda bisa merasakannya. Ia mendorong Anda bahkan ketika seluruh dunia berkata tidak. Itulah faktor Tuhan. Banyak orang bangun setiap pagi dan hal pertama yang mereka periksa adalah ponsel mereka. Instagram, TikTok, WhatsApp, lalu mereka melihat orang lain mengendarai Lamborghini. Dan tiba-tiba, tekanan muncul. Man saya, Yumer, 23 tahun, sudah beli 2 rumah. Jantung Anda berdetak cepat, dan bukan karena olahraga. It's a panic. Tapi dengarkan, sebelum Anda memeriksa apa yang terjadi di dunia, periksalah dengan Dia yang menciptakan dunia. Mulailah hari Anda dengan doa, bukan dengan tekanan. Karena ketika Anda berbicara dengan Tuhan lebih dulu, Dia mengingatkan Anda bahwa perjalanan Anda berbeda. Anda tidak terlambat, Anda tidak tertinggal. Anda ada tepat di tempat yang aku ingin Anda berada. Biarkan saya katakan pertanyaan serius. Jika ada seseorang yang bisa melihat masa depan, yang tidak pernah membuat kesalahan, tidak pernah berbohong, tidak pernah mengingkari janji, dan memiliki segalanya di dunia ini, apakah Anda akan berkata ya? Tentu saja Anda akan berkata, ya. Anda bahkan akan berteriak, di mana saya harus tanda tangan? Nah, itu Tuhan adalah mitra bisnis terbaik. Dia tidak butuh profil link, dia tidak butuh kartu nama. Dia bahkan tidak butuh resume. Rekam jejaknya sempurna. Catatan kinerjanya tak bercacat. Dan dengarkan ini, dia tidak meminta 50% saham. Dia tidak mengambil keuntungan Anda. Dia tidak menuntut bunga atas berkat Anda. Yang dia katakan hanyalah, percayalah kepadaku, taatilah aku, muliakan aku, itulah perjanjiannya. Tidak ada kontrak rumit, tidak ada klausul tersembunyi. Hanya iman yang sederhana, tapi kuat. Nah, biarkan saya katakan sesuatu. Ketika Anda berbisnis dengan cara Tuhan, ketika budaya perusahaan Anda dibangun di atas integritas, ketika keputusan Anda dipandu oleh tujuan, ketika target Anda mencakup lebih dari sekadar uang, mungkin Anda tidak tumbuh secepat pesaing Anda. Mungkin Anda tidak viral dalam semalam. Tetapi bisnis yang dibangun dengan Tuhan sebagai CEO tidak akan pernah runtuh. Karena ketika badai datang, dan pasti datang, Dia yang menopangnya dengan tangan yang tak pernah gagal. Jadi jangan hanya mengundang Tuhan ke dalam bisnis Anda, jadikan Dia bosnya, dan lihat apa yang terjadi. Saya ingat suatu hari di awal Alibaba, saya akan bertemu dengan seorang investor besar. Saya gugup, bahasa Inggris saya tidak bagus. Slide presentasi saya membosankan. Tim saya terlihat seperti baru keluar dari asrama kampus. Jadi, saya berdoa. Ya, saya berdoa. Saya berkata, Tuhan, tolong jangan biarkan saya terlihat bodoh. Tolong bantu investor ini punya visi. Tolong bantu saya tidak mengatakan sesuatu yang bodoh. Saya masuk ke ruangan. Investor menatap saya. Saya menatap dia. Lalu dia berkata, Jack, kamu tidak terlihat seperti pebisnis. Saya jawab, ya, kita sama.
Hadirin tertawa. Tapi tebak apa? Investor itu berkata, "Ya, mengapa? Saya percaya Tuhan sudah mendahului saya. Kadang-kadang Anda tidak butuh lebih banyak persiapan. Anda butuh lebih banyak doa." Now, biarkan saya katakan, banyak orang berkata, "Jack, aku takut Tuhan tidak peduli pada masalah kecilku." Fikirkan kembali.